Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Sobat Penyuluh, selamat datang dan bertemu kembali dalam kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas bagi penyuluh pertanian dengan pola e-learning. Terima kasih Anda masih setia bergabung dalam pelatihan ini. Kali ini saya, Odik Setia Sukmana, akan berbagi materi tentang komunikasi efektif dalam penyuluhan pertanian. Setelah mengikuti sesi ini, rekan-rekan Sobat Penyuluh diharapkan dapat memahami dan mampu menerapkan komunikasi yang efektif dalam kegiatan penyuluhan pertanian. Sobat Penyuluh, terkait komunikasi, terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli. Tetapi secara umum, komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi berupa pesan, ide, gagasan dari komunikator atau pemberi pesan kepada komunikan atau penerima pesan. Komunikasi dapat berbentuk bahasa isyarat, tulisan, penggunaan alat tertentu, dan juga pembicaraan secara langsung. Sobat Penyuluh, unsur-unsur komunikasi terdiri dari 1. Komunikator, 2. Pesan, 3. Channel, 4. Komunikan, dan 5. Respons. Dalam penyuluhan pertanian, bertindak sebagai komunikator adalah penyuluh pertanian. Adapun pesan yang disampaikan berupa materi penyuluhan. Media dapat berbentuk benda sebenarnya, alat elektronik, cetak, dan lain-lain. Penerima yaitu pelaku utama dan pelaku usaha, dan feedback yang diharapkan adalah perubahan perilaku. Komunikasi dalam penyuluhan pertanian bertujuan untuk menarik perhatian, menggugah hati dan perasaan, meyakinkan dan memotivasi sasaran agar mau melakukan tindakan. Sesuai dengan tujuannya, maka komunikasi bisa bersifat informatif, yaitu menyampaikan informasi yang objektif dan nyata, persuasif, atau menggugah hati dan perasaan sasaran, dan ketiga, entertainment, bersifat menghibur, membuat senang sasaran. Sobat Penyuluh, agar tujuan komunikasi dalam penyuluhan dapat tercapai, maka komunikasi yang kita laksanakan tentunya harus komunikasi yang efektif, yaitu komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan sikap pada orang yang terlibat dalam komunikasi. Komunikasi efektif memungkinkan seseorang dapat saling bertukar informasi, ide, kepercayaan, perasaan, dan sikap antara dua orang atau kelompok yang hasilnya sesuai dengan harapan. Sobat Penyuluh, komunikasi dapat dikatakan efektif apabila memenuhi 3 hal berikut. Yang pertama, pesan dapat diterima dan dimengerti serta dipahami sebagaimana dimaksud oleh pengirim pesan. Yang kedua, pesan dapat disetujui oleh penerima dan ditindaklanjuti dengan perbuatan sesuai harapan pengirim pesan. Dan yang ketiga, tidak ada hambatan yang berarti untuk menindaklanjuti pesan tersebut. Secara garis besar, terdapat 3 jenis faktor penghambat dalam komunikasi efektif, yaitu fisik, bisa dari komunikator, komunikan, atau dari lingkungan. Yang kedua, semantis, bahasa yang berbeda atau arti kata yang berbeda. Dan ketiga, psikologis, yaitu perbedaan nilai, harapan, keyakinan, dan lain-lain. Sobat Penyuluh, terdapat beberapa prinsip dasar yang harus kita perhatikan saat melakukan komunikasi. Yang pertama, respect, yaitu perasaan positif atau penghormatan diri kepada lawan bicara. Yang kedua, empati, yaitu kemampuan untuk menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang tengah dihadapi atau dirasakan lawan bicara. Yang ketiga, dapat didengar, yaitu pesan harus dapat didengarkan dan dimengerti. Caranya, gunakan bahasa yang baik dan benar, sampaikan yang penting langsung pada inti persoalan, gunakan bahasa tubuh, dan gunakan ilustrasi atau contoh.
Yang keempat, jelas, yaitu kejelasan dari pesan yang disampaikan. Dan yang kelima, rendah hati, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbicara terlebih dahulu dan kita menjadi pendengar yang baik. Untuk hal tersebut, maka ketika kita berkomunikasi dengan petani, yang pertama, tidak menggurui dan tidak merasa menjadi ahli. Yang kedua, tidak memutus atau memotong pembicaraan. Dan yang ketiga, tidak berdebat. Dan yang keempat, tidak diskriminatif. Selain itu, untuk efektivitas sebuah komunikasi, terdapat kualitas umum yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, adanya keterbukaan. Yang kedua, saling mendukung. Yang ketiga, sikap positif. Yang keempat, memahami perasaan orang lain. Yang kelima, kesetaraan. Sobat Penyuluh, bentuk komunikasi efektif terdiri dari 1. Komunikasi verbal. Ini berlangsung secara timbal balik, makna pesan ringkas dan jelas, dan cara penyampaian mudah diterima. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Yang perlu diperhatikan dalam komunikasi ini adalah penampilan fisik, sikap tubuh dan cara berjalan, dan ekspresi wajah. Nah, syarat-syarat untuk berkomunikasi secara efektif, pertama, berkomunikasi pada suasana yang menguntungkan. Kemudian, menggunakan bahasa yang mudah ditangkap dan dimengerti. Pesan yang disampaikan dapat menggugah perhatian atau minat di pihak komunikan. Pesan dapat menggugah kepentingan di pihak komunikan yang dapat menguntungkannya. Dan pesan dapat menumbuhkan sesuatu penghargaan atau reward di pihak komunikan. Sobat Penyuluh, terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan yang berupa etika berkomunikasi. Yang pertama, tidak mengucapkan kata-kata kasar atau mencaci. Yang kedua, tidak menggunakan kata-kata yang menyesatkan. Yang ketiga, tidak memasuki daerah privasi orang lain. Yang keempat, tidak membocorkan informasi yang dipercayakan. Dan yang kelima, tidak menggunakan isyarat nonverbal yang tidak sesuai lingkungan setempat sehingga menyulut perselisihan. Sobat Penyuluh, bagaimana? Apakah materi tadi dapat Anda pahami? Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangannya. Selamat berdiskusi dan bersinergi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.